di sini aku mau ngejelasin tutorial untuk digitasi dan layouting peta. Pertama, kita klik kanan layers, lalu ke properties, terus kita ke coordinate system, kita pencet yang project coordinate system, lalu pencet UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere. Kita cari yang UTM zone 49, lalu klik OK. Kita masukin dua peta ini yang udah JPG, kita add, lalu kita pencet add control points, kita klik di sini, lalu kita klik kanan, input DMS of longitude and latitude. Untuk longitude itu yang tegak menurun, terus latitude itu yang mendatar. Kita masukin longitude-nya 110, lalu kita klik OK. Lalu dilanjutkan ke sebelah kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Peta sudah dimasukkan koordinatnya, lalu kita bakal update. Klik georeferencing, terus update georeferencing. Jadi setiap kita memasukkan georeferencing, kita harus update ya setiap petanya. Lalu kita akan membuat digitasi. Kita klik kanan pada folder new, lalu kita pilih yang shapefile, batas desa, kita sesuaikan. Untuk batas desa kita menggunakan polyline. Namun jika kita mau membuat poligon itu untuk penggunaan lahan seperti kebun, pemukiman, sawah. Nih, kita menggunakan poligon. Lalu untuk point ini buat menandai seperti bangunan, tempat ibadah, jembatan, dan lain-lain. Untuk jalan dan sungai kita juga menggunakan polyline. Jangan lupa untuk diedit koordinat sistemnya. Pencet editor, start editing. Nah, kita pencet yang line. Lalu kita bisa memulai digitasi batas desa jeruk sawit. Selanjutnya kita mau ngepoligon yang pemukiman. Start editing. Nih pemukiman, kita pencet yang poligon. Lalu kita tinggal ngepoligon. Jika sudah, jangan lupa diklik 2. Jadi setiap kita ngepoligon, jika sudah selesai kita harus klik 2.
Untuk yang lain kita bisa mulai juga mungkin dari perkebunan menggunakan poligon, sungai, jalan menggunakan polyline. Nah, ini untuk hasil digitasinya. Sudah saya tambahkan poin juga untuk penggunaan lahannya seperti masjid, terus TK, makam, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada layouting. Ini saya menggunakan kertas A3, bisa diganti ya di page. Pakai A3 lalu klik OK. Untuk memunculkan kotak atau box seperti ini, kalian tinggal pencet yang ini, rectangle. Lalu kalian bisa membuat seperti ini. Disesuaikan saja dengan kreativitas kalian. Lalu pilih yang no color. Untuk menambah teks, kita bisa memencet yang ini, lalu klik di sini. Kalian bisa memasukkan teks bebas sesuai dengan kreativitas ataupun ketentuan yang sudah berlaku. Nah, berikutnya di sini ada legend udah aku masukkan. Tutorialnya adalah kita pencet insert, lalu pencet legend. Kalian bisa bebas milih mau jadi 1 atau jadi 2 kolom ya. Lalu di next. Nah, kalian bisa mengubah di sini. Aku tulis menjadi keterangan. Habis itu di next lagi. Lalu berikutnya bisa tambahkan scale bar atau skala. Pencet insert scale bar. Kalian bebas pilih yang mana. Aku pakai yang alternating scale. Lalu di atasnya kita bisa menambahkan teks. Untuk perbandingan skala, misalnya 1 banding 25.000. Nah, untuk hasil digitasi dan layouting akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah aku digitasi semua dan sudah aku layouting. Aku menambahkan elemen-elemen sesuai ketentuan, yaitu logo kampusku, nama peta administrasi desa Jeruk Sawit karena aku menggunakan peta Jeruk Sawit, lalu ada data frame, terus ini ada sistem koordinat, legenda, dan ada namaku. Lalu di sini ada skala bar, lalu ini adalah skalanya 1 banding 25.000. Dan aku menggunakan peta rupa bumi Indonesia yang aku download di Geoportal. Kalian juga bisa menambahkan kompas di sini. Caranya insert, lalu not row. Kalian bebas mau yang mana sesuai dengan selera kalian. Untuk membuat SPL kita perlu klik kanan add data, lalu masukkan administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur, lalu add. Kanan administrasi desa, open attribute table, lalu klik kanan lagi, pencet data, export data di nama desa yaitu Desa Jeruk Sawit. Kemudian kita akan klik view processing, kita akan mengklik player tersebut. Untuk info features kita akan memasukkan agri kebun, lalu klik featuresnya adalah Desa Jeruk Sawit, dan ini juga berlaku buat layers yang lain.
Jadi yang bawah tetap desa jeruk sawit, yang atas layer yang lain ya. Lalu kita klik OK. Sudah diklik ya semuanya yang layer ini tadi. Lalu kita klik Preview Processing, kita merge, kita input semua layers yang ini kecuali yang administrasi desa. Klik OK. Terus hasil layer yang udah di merge tadi kita dissolve. Kita centang yang merge. Kita klik OK. Nah, ini hasil dissolve-nya tadi. Kita rename menjadi peta penggunaan lahan. Lalu untuk peta kemiringan lereng, kita add data, kita add dua-duanya dimnas. Nah, setelah kita klik mosaic to new raster, kita masukkan dim-nya ke sini. Untuk output location, kita bebas mau milih yang mana untuk menyimpan di foldernya. Raster dataset name kita isi menjadi nama desa, yaitu Desa Jeruk Sawit. Untuk pixel type-nya 32 bit scene. Number of band 1, mosaic operator, last, mosaic color map, first, kita klik OK. Peta penggunaan lahan yang sudah kita buat tadi kita taruh di atas jeruk sawit TIFF. Selanjutnya kita search extract by max. Kita masukkan jeruk sawit TIFF tadi ke dalam input. Lalu di bawahnya ada peta penggunaan lahan. Kita klik OK. Seperti tadi kita unchecklist. Kita search slope spatial analysis. Kita pencet. Kita masukkan yang sudah kita TIFF tadi ke input. Lalu kita klik OK. Lalu kita search regressive spatial analysis. Kita pencet. Kita masukkan hasil slope yang tadi. Kita classify. Ubah menjadi 5. Pencet break values persennya. Terus klik OK. Step berikutnya adalah kita search raster to polygon. Kita pencet. Kita masukkan hasil slope yang tadi. Lalu kita OK. Hasil raster to polygonnya tadi kita dissolve. Kita pencet grid code. OK. Lalu untuk hasil dissolve-nya tadi kita klik kanan, open attribute table, table options, add field, kita OK. Lalu untuk field kemiringannya kita isi seperti ini. Terus kita stop edit. Yang layer ini kita dissolve lagi. Kita centang kemiringan, klik OK.
Dissolve yang terakhir tadi kita ubah namanya menjadi peta kemiringan lereng. Lalu berikutnya kita akan membuat peta jenis tanah. Kita akan add data. Kita akan memasukkan SHP jenis tanah. Add. SHP peta jenis tanah ini akan kita klik. Lalu klik OK. Lalu hasil klip tadi akan kita dissolve. Kita pencet yang ini, klik OK. Untuk hasil dissolve yang tadi kita ganti namanya menjadi peta jenis tanah. Yang terakhir kita akan membuat intersect dengan cara geoprocessing. Klik intersect. Kita akan memasukkan peta jenis tanah. Oke. Peta yang sudah kita intersect tadi akan kita dissolve. Kita klik OK. Hasil layer yang tadi kita ubah menjadi SPL, terus kita klik kanan ke properties, kita ke simbologi, ke unique values manifold, kita urutkan value-nya menjadi seperti ini dan warnanya menjadi seperti ini. Nah, jadi hasil dari satuan peta lahan desa jeruk sawit adalah seperti ini. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan dengan SNE. Lalu untuk outline-nya kita bisa memilih untuk no color. Kita pilih no color pada semua layers yang ada di sini. Jika sudah, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk hasil layouting satuan peta lahan desa jeruk sawit adalah seperti ini. Sudah saya sesuaikan dengan